Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah Minggu Pon 24 Oktober 2021 dengan tema Aku Pasti Sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam pembukaan. Keyakinan akan menolong kita untuk tetap percaya pada pertolongannya, walau tak mengerti akan hari esok. Harapan membantu kita tetap optimis dan berpikir positif dalam menghadapi kenyataan yang terjadi. Keyakinan dan harapan harus dimiliki oleh kita yang terluka supaya kita tetap bisa melihat tangannya menuntun bahkan menggendong kita untuk menapaki jalan hidup yang terjal, bahkan penuh kerikil dan bebatuan. Tidak selamanya jalan yang kita lalui beraspal, semakin menua, mendaki justru semakin terjal. Jalan yang menuju sebuah puncak bukit pada akhirnya terjal, penuh bebatuan dan kerikil tajam yang bisa menggores kaki kita bila tidak berhati-hati. Masa menua, masa pensiun adalah di mana raga akan berangsur-angsur seperti bayi, makin terbatas, tapi keinginan dan semangat masih tinggi sehingga kadang melukai anak-anak, cucu, dan kaum muda. Karena zaman sudah berubah, kita masih bernostalgia dengan zaman yang indah. Semakin di puncak, semakin mudah tergelincir dan jatuh. Mari kita saling menjaga hati dan saling menyembuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 339 bait 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan. Mari kita khususkan ibadah hari ini demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencipta manusia sebagai makhluk yang istimewa. Tuhan melengkapi manusia dengan akal budi dan rasa. Namun, kita juga merupakan makhluk yang rapuh, kita mudah terluka. Dalam kerapuhan itu, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Di dalam keyakinan kepada Tuhan, kita dapat berharap untuk memperoleh ketenangan batin. Tuhanlah kekuatan kita. Hanya daripadanya lah kita memperoleh keselamatan. Untuk itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita memuji nama Tuhan, Sentuh Hatiku, oleh Maria Sandi dinyanyikan 2 kali. Tak pernah sendiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak dan Ibu dan anak-anak dimanapun berada, bersama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan yang ke-52. Tetapi kita mempersiapkan hati terlebih dahulu dalam doa saya hantarkan. Kami memohon berkat dan hikmat-Mu untuk dapat mengerti sabda-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu dan berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun di antara kita pasti pernah ke dokter atau ke tenaga medis atau ke mantri. Dan di setiap perjumpaan kita dengan tenaga medis, Pak Dokter, Bu Dokter atau mantri, mesti dokter atau tenaga medis akan bertanya perihal sekitar riwayat sakit atau apa yang kita rasakan. Misalnya, apakah Bapak Ibu merokok atau minum minuman beralkohol? Apakah Bapak Ibu rajin olahraga? Apakah Bapak Ibu memiliki riwayat penyakit? Atau apakah Bapak Ibu rutin mengkonsumsi obat? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Dan umumnya justru yang terjadi adalah kita enggan memberikan informasi secara terbuka tentang jawaban dari apa yang ditanyakan kepada kita. Padahal jawaban itu sangat penting untuk mempengaruhi diagnosa dari dokter atau tenaga medis penyakit yang sedang kita derita. Dengan diagnosa yang tepat sasaran maka akan mempengaruhi pengobatan dan penyembuhan selanjutnya. Sayangnya seringkali kita tidak jujur, sehingga apa yang kita harapkan untuk sembuh malah makin menjauh. Maka Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu pergi periksa ke dokter, ke rumah sakit, maka Bapak Ibu, Saudara, anak-anak harus siap untuk jujur ketika ditanyakan berbagai hal di seputar kehidupan dan masa lalu kita. Kejujuran ini sangat penting karena kejujuran ini sungguh menyatakan bahwa kita memiliki kelemahan, memiliki kebiasaan buruk, memiliki kebiasaan yang tidak benar, dan berani menerima konsekuensi. Bila dari hasil diagnosa itu, maka diputuskan penyakit yang ada dalam diri kita. Nah, jika kita sudah mempersiapkan hati untuk siap jujur, maka kita akan mendapat pertolongan Tuhan untuk bisa sembuh.
Hal demikian juga berlaku pada luka batin. Jadi kita seringkali juga tidak jujur bahwa kita terluka oleh perkataan seseorang, oleh perkataan suami kita, oleh perkataan anak-anak kita, oleh perkataan istri kita. Kita menutupinya, kita berpura-pura kuat, kita berpura-pura hebat, kita berpura-pura mampu untuk dapat menerima kata-kata yang menyakitkan itu, padahal kita sudah terluka. Ketidakjujuran ini akan menjadi racun yang mempengaruhi sikap hidup kita kepada orang lain, terhadap orang lain, sehingga malah bisa meracuni orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar dari Bartimius. Di Injil Markus disebutkan namanya, dan ia adalah seorang pengemis yang buta. Dan ia memiliki suatu keyakinan yang sangat dengan sebutan Yesus anak Daud. Karena pada umumnya, pada waktu itu, mereka menyebut Yesus dari Nazaret, sehingga muncul kata Nasrani, Nazaret. Jarang yang menyebut Yesus anak Daud. Sapaan itu menunjukkan keyakinannya bahwa Yesus adalah Mesias yang bisa menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun dia tidak melihat tetapi mata hatinya memiliki kepekaan untuk mendengar, mengetahui siapa Yesus. Mari kita melihat perjalanannya untuk menjadi seorang yang sudah disembuhkan. Yang pertama-tama, tidaklah mudah bagi dia, seorang pengemis. Dengan statusnya sebagai pengemis, ini tidak mudah untuk sembuh. Banyak di antara kita yang karena status sosialnya, keadaan kondisi ekonominya, tidak bisa berobat ke rumah sakit, walaupun sudah ada BPJS. Mungkin tidak tercover BPJS, atau sakit penyakitnya tidak tercover dalam sakit yang ditanggung oleh BPJS. Nah, ini kesulitan pertama yang dia hadapi. Yang kedua, dia buta. Dia punya keterbatasan fisik yang sangat nyata. Jadi, Bapak Ibu, butuh pengakuan untuk menyadari bahwa kita punya luka, kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan fisik. Dan ini yang justru tidak dijadikan dia untuk berhenti, untuk mencari upaya kesembuhan. Dalam bahasa Jawa edisi 81 disebutkan Bartimius nguwuh-nguwuh, artinya menangis dengan suara yang sangat keras. Bagi seorang laki-laki, menangis adalah sesuatu yang sangat ngisin-ngisini. Wong lanang kok nangis, wong lanang kok cengeng. Tapi ini dilakukan oleh Bartimius dengan suara yang keras dan menangis dengan suara yang keras. Bahkan teriakan ini justru membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Diam. Banyak orang yang menegur dia supaya diam. Dalam bahasa Alkitab masa kini dikatakan ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Ya, sama seperti kalau anak kecil nangis, suruh menang. Nah ini, ketika Bartimius dengan suara yang keras dan menangis, nguwuh-nguwuh, orang banyak makin marah. Nah, menariknya, Bartimius tidak diam ketika diminta diam, justru semakin keras untuk berseru dan menangis kepada Yesus. Ternyata kegigihan Bartimius ini menjadikan Yesus memperhatikan, mendengarnya, dan meminta orang atau murid-muridnya untuk memanggil dia. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Bartimius yang dengan kekurangannya, dengan kondisi status sosialnya, membuat dia tidak merasa minder, rendah diri, tapi dia yakin bahwa dalam kelemahannya dia mampu menunjukkan kekuatannya, mampu menunjukkan usahanya
kepada Yesus. Dia sadar dia seorang pengemis. Maka dia menanggalkan jubahnya dan mendatangi Yesus. Dia tahu jubahnya itu akan membuat orang lain tidak nyaman. Jubah yang robek, jubah yang tumpang camping. Dia menyadari itu, maka dia melepas itu, dia mendatangi Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus merefleksikan diri kita untuk makin mengenal diri kita dalam ketenangan, dalam waktu yang atau dalam bahasa Jawa, wekdal tidem. Supaya kita makin mengenal bahwa ternyata ada masa lalu yang belum kita selesaikan, ada perlakuan buruk yang kita terima dari orang lain, atau merasa dianggap tidak ada, atau tidak adanya perhatian dari orang terdekat dan sebagainya. Ketika kita bisa mengakui masa lalu kita, maka mulailah yakin kita pasti sembuh. Aku pasti sembuh mengandung suatu kesadaran bahwa ada yang tidak beres dalam diri kita, sekaligus keyakinan bahwa ketidakberesan itu dapat dibereskan dengan pertolongan Tuhan Sang Penyembuh. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai, kita berdoa. Bapa di surga, siapapun dengan kondisi apapun dapat terluka. Tetapi kami mengalami kesulitan untuk mengakui dan menerima luka itu. Bahkan kesulitan untuk mengakui bahwa kami rapuh. Kami penuh dengan kelemahan, mudah tersinggung, dan tidak mau mengampuni dan memaafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kami belajar dari Bartimius dengan segala kekurangannya, keterbatasannya, mampu terus berusaha untuk sembuh. Dia mengakui dengan jujur, dia itu buta, dia memiliki kekurangan sebagai pengemis. Tapi dia mau datang dan berteriak, meyakini Yesus anak Daud akan menyembuhkan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong setiap pribadi dalam rumah kami masing-masing, dalam keluarga kami, sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, supaya kami mampu dengan jujur melihat masa lalu kami, sekelam apapun, sesakit apapun, segetir apapun, biarlah kami menikmatinya sebagai kejujuran kami di hadapan Tuhan, supaya kami Engkau sembuhkan, Engkau tolong dalam berproses menyembuhkan diri kami, sehingga makin perlahan diri kami semakin dipulihkan, semakin sembuh. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga. Bahkan luka itu terjadi juga di tengah-tengah jemaat. Luka itu terjadi juga dalam diri gereja. Masa lalu yang kelam, perseteruan dengan gereja Katolik yang sampai saat ini belum juga terselesaikan, adalah ketidakmampuan kami untuk mengakui masa lalu yang kelam. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai masyarakat untuk menerima kenyataan yang telah terjadi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bujana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan untuk mengantar pada pengumpulan persembahan kita saat ini dari Kidung Jemaat 40 bait pertama dan kedua, Ajaib Benar Anugerah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami bersyukur atas anugerah di mana Engkau mau menyembuhkan dan memuliakan kami. Kiranya Engkau menolong kami bahwa kami harus sadar akan adanya luka dalam keluarga kami, entah kecil ataupun besar, yang ternyata mengganggu hubungan kami satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah menolong kami untuk segera mengobati luka hati kami supaya tidak membusuk dan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berdoa bersama doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman rasuli dengan bangkit berdiri dan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kepala keluarga kita yang sesungguhnya. Kami adalah anggota keluarganya. Hiduplah dalam cinta kasih keluarga Allah, silih asah, asih, dan asuh. Kami akan hidup di dalam cinta kasih Allah. Teruslah bertekun dalam iman kepadanya. Kami akan terus bertekun dalam iman kami kepada Allah Sang Penyembuh kami. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan pujian, Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, Aldros Lilinas.